Kita belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah. Ya, meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Nah, kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah tadi diantaranya adalah yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah tadi, ya. Meskipun kita tidak pernah memegangnya, kita nggak pernah melihat bentuknya seperti apa, tapi kita harus percaya bahwa kitab yang 4 tadi itu ada, ya. Itu namanya beriman. Kemudian selain percaya bahwa kitab tadi itu ada, ya, kita juga harus percaya bahwa seluruh kitab tersebut yang 4 tadi itu datangnya dari Allah, merupakan kalam Allah, ya. Kitab tadi itu bukan karangan nabi. Jadi bukan Nabi Daud itu menulis, enggak. Bukan Nabi Musa itu menulis kitab, enggak, ya. Injil juga begitu, bukan dikarang oleh Nabi Isa. Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan kitab yang ditulis oleh Nabi Muhammad, bukan. Tetapi, ya, kitab-kitab tadi itu adalah datangnya dari Allah. Itu ya. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, ya. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa dulu itu ada kitab yang namanya Zabur, ada kitab yang namanya Taurat dan Injil. Ketiga kitab ini adalah kitab-kitab yang datang terlebih dahulu sebelum Al-Quran. Ya, kita harus percaya. Kemudian yang keempat, ya, kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus mengamalkan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita nggak cukup hanya percaya saja, ya. Kita nggak cukup hanya percaya, oh saya percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak cukup hanya seperti itu, ya. Tapi kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya. Terus kita lanjut dulu membacanya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Nah, jadi yang tadi sudah Ustazah katakan, ya, kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud. Berarti ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Zabur itu khusus untuk umatnya Nabi Daud, ya. Begitu juga dengan Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Berarti kitab Taurat itu diturunkan kepada umatnya Nabi Musa. Tidak berlaku untuk kita, ya. Begitu juga dengan Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Berarti Injil itu berlaku untuk umatnya Nabi Isa, tidak berlaku untuk kita, ya. Ya, tidak berlaku untuk umat manusia sekarang ini, karena semua umat manusia yang hidup sekarang ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang yang masih mengamalkan, ya, masih mengamalkan Injil, itu berarti dia salah, ya. Berarti dia salah kalau ada orang yang masih mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Injil. Injil itu sampai sekarang masih ada, tapi bukan Injil yang asli. Karena Injil yang asli itu sudah hilang. Sekarang yang ada sekarang ini, nanti kalau Nazira sudah tahu, ya, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu dia punya kitab Injil. Kalau kita orang Islam, kita punya Al-Quran. Kalau orang Kristen, orang Katolik,
Ya, itu mereka punya Injil. Sampai sekarang mereka masih membaca Injil. Nah, ini salah. Ya, karena apa? Karena Injil itu hanya untuk umatnya Nabi Isa. Nah, karena Nabi Isa itu sudah nggak ada dan yang terakhir ini digantikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, berarti semua orang yang hidup sekarang ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Semua orang, ya, tidak hanya orang Islam saja. Semua orang. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi seharusnya orang-orang yang masih hidup sekarang ini harus mengikuti Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi salah kalau ada orang yang masih mengikuti Injil. Ya, karena kitab-kitab itu diturunkan kepada umatnya masing-masing. Paham ya? Nah, setelah datangnya Al-Qur'an, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Qur'an. Nah, ini dia. Ya. Setelah Al-Qur'an datang sebagai kitab suci yang terakhir, maka semua orang, semua manusia harus mengikuti Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Jadi karena kita hidup di akhir zaman, nabi kita ini adalah nabi yang terakhir, Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir, berarti kita harus mengikuti Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah sempurna semuanya. Ya, apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu masih ada kekurangan, ya, tidak relevan, tidak sesuai lagi, ya. Apa yang ada di dalam Injil kan hanya untuk umatnya Nabi Isa pada waktu itu saja. Kalau kita terapkan sekarang ini nggak cocok lagi, ya. Begitu pula dengan yang ada di Taurat. Kalau kita terapkan sekarang itu nggak cocok lagi, ya. Nah, yang paling cocok sekarang ini adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu isinya sudah sempurna, ya, sudah apa? Sudah lengkap. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi agama Islam itu agama untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang Islam saja, ya, tidak hanya untuk orang Islam saja. Agama Islam itu diturunkan untuk semua umat manusia. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Oke. Hikmah. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48.
Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayo mengingat. Setelah Al-Quran diturunkan, kitab-kitab Allah yang terdahulu tidak berlaku lagi. Kitab terdahulu diturunkan untuk umat tertentu pada masa Nabi dan Rasul tersebut diutus. Ya, jadi kalau kitab Injil berarti hanya diturunkan untuk umatnya Nabi Isa saja. Tidak berlaku untuk kita sekarang karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, begitu juga dengan kitab Taurat dan Zabur. Ya, kitab Taurat berarti ditujukan untuk umatnya Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya, ditujukan kepada umatnya Nabi Daud saja. Nah, karena kita sekarang ini adalah umatnya Nabi Muhammad semuanya, berarti kita harus mengikuti Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, kita boleh membenarkan semua kitab itu diturunkan Allah. Ya, semua kitab yang 4 tadi itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu semuanya berasal dari Allah. Tapi yang kita jadikan pedoman hidup sekarang ini adalah Al-Quran. Sekarang rangkuman. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. 2. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah. 3. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Cara mengimani kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. A. Mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah. B. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Kemudian membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Baik, cukup ya.